Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Bintang Pradana, NIM A11 2022 14038. Di sini saya akan menjelaskan terkait UTS Bengkel Coding Data Science, yaitu tentang weather in Australia. Dengan tujuan utama dari data ini adalah untuk memprediksi apakah hujan akan turun besok pada fitur rain tomorrow. Di sini di dataset weather in Australia ada 23 fitur dengan 145 records. Oke, langsung saja masuk ke Google Web. Yang pertama saya lewat library-nya, lewat datasetnya, saya simpan di Google Drive, kita lewat datanya. Di sini ada 23 fitur tadi. Cek distribusi data. Yang pertama, ketahui bahwa data fitur rain tomorrow lebih dominan ke no, yaitu sekitar 100.000 lebih, dan yes hanya sekitar 30 ribuan. Lanjut ke presentasi missing value. Di sini banyak missing value. Ini presentasinya hampir ada 50% pada kelas sunshine dan expiration dan lain-lain. Kita lanjut cek heatmap korelasi untuk tiap fitur. Lanjut visualisasi outlier tiap fitur. Di sini banyak outlier pada fitur-fitur berikut. Ada yang tidak ada juga, seperti ini, cloud 3 pm, cloud 9 pm, dan humidity 3 pm. Lanjut preprocessing. Yang pertama itu penanganan missing value. Yang pertama, missing value tadi banyak, ada 55.000, 59.000 dan lain. Kita tangani missing value. Jika sudah tangani missing value, menggunakan nilai kemudian yang tersisa 0 missing value. Sudah bersih dari missing value, lanjut ke persiapan fitur dan target. Di sini saya targetnya adalah yang tadi adalah rain tomorrow. Itu saya mendefinisikan no sebagai 1 dan yes sebagai 0. Kita pisahkan fitur numerik dan kategorial. Ada 16 fitur numerik dan 5 fitur kategorial. Lanjut, saya tangani outlier menggunakan ECR untuk penanganannya. Di sini sudah tertangani outlier, sudah bersih, tidak ada outlier yang tersisa pada fitur-fitur tersebut. Lanjut ke encoding kategorial. Di sini saya menggunakan one hot encoder dikarenakan datanya bersifat kategorial dan nggak punya urutan. Kalau saya pakai label encoding, nanti model bisa salah anggap, misal si A lebih besar dari si B. Jadi biar aman dan netral, saya menggunakan one hot encoding. Lanjut, saya juga menggunakan scaling untuk menggunakan standar gauge scalar untuk scaling pada semua fitur numerik. Lanjut ke data splitting. Di sini saya split data 70, misalnya 70 banding 30. Ini 70 banding 30 dengan random state-nya 42 ini default. Lanjut ke pemodelan awal, yaitu saya menggunakan logistic regression. Yang pertama, di sini didapat hasil bahwa advance score last years itu 59 sekian dengan akurasi 85. Lanjut ke decision tree. Decision tree yaitu 51% advance score dan 78% untuk akurasi. Yang ketiga, saya menggunakan CatGoose. Kenapa saya memilih CatGoose? Yaitu algoritma boosting ketimbang algoritma dasar lain.
Itu karena model ini udah otomatis bisa handle data kategorikal dengan baik. Hasilnya juga stabil dan cepat. Terus di sini Chatboost hasilnya mendapat 63% dengan skor dan akurasi yaitu 86%. Lanjut, saya juga menggunakan SGB atau SGBoost. Kenapa saya menggunakan SGBoost? Karena dia powerful di data tabular dan punya mekanisme boosting yang memperbaiki prediksi step by step. Di sini dapat hasil 62% untuk advance score dan 86% untuk akurasi. Di sini ada tabel perbandingan advance score untuk target yes, ada data set train tomorrow, ada fitur train tomorrow, maaf. Lihat bahwa SGBoost dan Chatboost lebih mendominasi disusul dengan logistic regression. Dan yang paling lemah adalah decision tree. Lanjut ke validation dan sampling. Di sini sangat gampang distribusinya seperti tadi. Maka dari itu saya menggunakan penanganan imbalance-nya dengan oversampling yaitu SMOTE. Kenapa SMOTE? Karena data targetnya nggak seimbang dan kelas biasanya jauh lebih sedikit yang kita tahu tadi. Jadi biar model nggak bias ke kelas mayoritas, saya pakai SMOTE untuk menyeimbangkan datanya. Setelah diseimbangkan, maka datanya hampir sama yaitu sekitar 49,5 ribu. Lanjut ke pemodelan ulang menggunakan setelah di SMOTE. Oke, yang pertama adalah logistic regression, dapat hasil 61%. Ini lebih bagus daripada yang sebelumnya tanpa oversampling SMOTE yaitu 59%. Dan akurasi 78,9%. Akurasinya lebih rendah namun tidak apa-apa karena yang terpenting di sini adalah advance score untuk kelas yes. Lanjut ke decision tree yaitu mendapat advance score sekitar 52%. Kenaikannya tidak jauh berbeda, hanya selisih sedikit 0,0 sekian dengan akurasi 77%. Lanjut ke Chatboost. Chatboost menjadi 64%, naik 0,63 juga 0,64 dan akurasi di 86%. SGBoost menjadi 63 advance score dan akurasi 84. Lanjut, di sini adalah perbandingan yaitu advance score pada target yes sebelum dan sesudah SMOTE. Di sini dilihat bahwa logistic regression sebelum SMOTE 59, setelah SMOTE ke 61, terus decision tree 51 ke 52, 53 lah ini 52,9. Terus ada 63 untuk Chatboost ke 64 dan SGBoost 62 ke 63. Mengalami penaikan yang lumayan. Lanjut ke hyperparameter tuning. Kita pakai fitur importance dulu. Saya fitur importance ada 3 untuk decision tree, Chatboost dan SGBoost tanpa logistic regression karena logistic regression tidak perlu menggunakan fitur selection atau fitur importance. Di sini ada top 10 fitur importance dari Chatboost, decision tree dan SGBoost. Terus lanjut itu ke tuning model. Saya akan mentuning 4 model logistic regression, decision tree, Chatboost dan SGBoost dengan parameter sebagai berikut. Saya di sini menggunakan grid search CV untuk tuningnya, yaitu pakai grid search CV bukan randomize dan lain-lain, karena lebih apa ya namanya,
lebih menguji semua kombinasi parameter yang telah ditentukan dan mengevaluasi performa model menggunakan key vault. Di sini key vault-nya yaitu 3 dan scoring-nya saya advance score. Saya memilih Greater CV karena kan parameter paling optimal dan mampu memberikan performa terbaik tanpa overfitting. Selanjut, ini setelah di tuning keempat model, lanjut ke perbandingan advance score yes sebelum dan sesudah di tuning menggunakan Greater CV. Sebelum yaitu advance score 61 menjadi 61,4, tidak ada perubahan hampir sedikit sekali 0,00 sekian, dan advance score decision tree tidak berubah. Set boost mengalami penurunan dan SG boost juga mengalami kenaikan. Kenapa begitu? Ya, karena kan hyperparameter tuning Greater CV tidak bagus pada model-model seperti JetBoost, decision tree atau logistic regression, tapi berimpact ke SG boost itu lebih bagus 64,2%. Sekian penjelasan terkait UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.